Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silompari TV? Senang sekali saya Reza Nalianti kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Up to Date berikan info terkini. Pemirsa, baru-baru ini MGMP mengadakan Jambore Matematika setingkat SMP se-Kabupaten Musirawas. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yakni Ibu Yulianti selaku Sekretaris MGMP dan Ketua Pelaksana. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Gimana nih Bu kesibukannya hari ini apa nih? Hari ini Kesibukan kita kali ini apa aja? saya mengajar, tadi kebetulan kosong jadi bisa kesini. Oh, berarti Ibu sebelum kesini kita sempat mengajar dulu nih Bu ya? Iya, sempat ngajar dulu ke sekolah dulu tadi. Ibu di sekolah mana nih Bu kalau boleh tahu Bu? Saya di SMPB Serikatan Sebagai guru? sebagai guru matematika kelas 7 dan kelas 8. Oke, berarti pas Jambore kemarin pas banget ya Bu ya? Iya. Oke. Kemarin kan waktu pas di tanggal 7 September 2022 ya Bu ya, kita kan mengadakan Jambore. Dan itu alhamdulillah dari awal sampai akhir sukses nih Bu. Tentunya pasti banyak persiapan yang dilakukan. Kalau boleh tahu nih Bu, apa aja sih persiapan tersebut? Saya ceritakan dari awal ya. Boleh. Persiapan Jambore Matematika dari awal ini selama 2 tahun pandemi ini kan kami nyaris vakum mengadakan kegiatan. Nah sekarang semenjak pandemi mulai berkurang, kami mulai aktif lagi. Di sini kami menginisiasi kegiatan yang awalnya itu kompetisi numerasi. Setelah kami berkonsultasi dengan pengawas matematika Bapak Maswir, kami mendapat masukan gimana nih kalau kegiatannya itu dibuat lebih ringan, lebih santai gitu kan, karena selama 2 tahun siswa itu nggak belajar. Kalau kita buatkan kompetisi seperti cerdas cermat seperti itu kan tegang ya, sifatnya menegangkan gitu. Jadi kami buat konsep yang lebih santai sehingga tercetuslah ide untuk Jambore Matematika ini. Jadi persiapan itu setelah pembentukan kepanitiaan yang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua panitia, kami bersosialisasi di MGMP kepada teman-teman rekan-rekan guru matematika, kemudian guru itu mensosialisasikan ke sekolahnya masing-masing dan ke kepala sekolah. Kami membuat proposal kegiatan, kemudian karena ini swadana ya, dengan support dari teman-teman di MGMP, dibantu dari pihak luar, kami menyebarkan proposal untuk Jambore Matematika. ya. Itu kita perlu berapa waktu nih, beberapa bulan nih sehingga proposal itu jadi dan pada akhirnya jadi untuk dimeriahkan pas hari A itu sendiri Bu? Kurang lebih 2,5 bulan dari pembentukan panitia itu sampai ke hari H-nya itu 2,5 bulan. Berarti kita betul-betul kejar tayang ini Bu. Iya. Terlebih kan Ibu kan sebagai guru pendidik dengan kesibukan mengajar di sekolah ini Bu. Ya, Gimana bagi sekali. waktunya Bu? Ya, jadi setiap pulang sekolah saya bersama rekan saya beberapa panitia itu keliling. Setiap pulang sekolah itu kami keliling menyebar proposal baik ke instansi-instansi atau pihak lain ya, baik itu perorangan maupun organisasi. Oke Bu, kemarin tuh sebenarnya pada tanggal 7 September 2022. Sebenarnya pemirsa, saya sempat hadir pada saat Jambore Matematika se-SMP di Kabupaten Musirawas. Kemarin tuh ada kejadian unik Bu, bukan kejadian, maksudnya rangkaian acara yang unik. Seperti pertunjukan dari para guru. Ini gimana Bu? Emang dari para guru kita ada yang memiliki basic atau seperti apa gitu Bu? Ya, alhamdulillah kami punya teman-teman tim kreatif ya, yang sebenarnya awalnya itu belum terkonsep, tetapi setelah di beberapa kali rapat baru muncul konsep seperti itu, yang pada intinya kami ingin mempersembahkan yang kami miliki, yaitu sesuatu yang berbeda untuk kami tampilkan di hadapan bupati dan undangan-undangan lainnya,
maka tercetuslah itu teater, kemudian ada senjang matematika, ada tarian, dan semua pengisi acara itu adalah guru-guru matematika yang hebat dan kreatif menurut saya. Oke, tentunya para guru matematika di Kabupaten Musirawas. Betul ya, Bu ya? Oke, Bu, pada saat pelaksanaan Jambore Matematika, tentu bukan hanya peserta ataupun para guru. Itu gimana, Bu? Sinergitas antara peserta, antusiasnya seperti apa, Bu? Oh ya, untuk antusiasmenya itu saya sangat apresiasi sekali ya. Dari sejak sosialisasi itu, guru-guru mensosialisasikan ke sekolahnya masing-masing, itu mereka sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Jadi apa-apa yang akan diperlombakan itu sudah mereka latih kepada siswa-siswanya. Itu bahkan kalau saya lihat, kan banyak yang kirim video, kirim foto itu di grup MGMP, saya terharu sekali. Setiap hari hampir telepon saya itu berdering, bertanya ini gimana tentang juknis itu, perlombaan tersebut. Dan dengan melihat foto dan video-video yang dikirim itu ya saya apresiasi sekali dengan persiapan mereka, bahkan sampai pulang sekolah tetap latihan, bahkan hari Minggu ada yang latihan. Artinya mereka antusias sekali ya, mereka mungkin butuh sesuatu yang baru gitu kan terhadap kegiatan ini. Oke. Sebenarnya unik nih, Bu, Jambore Matematika. Selain itu juga kita membuktikan bahwa belajar matematika tidak harus di dalam ruangan. Iya, betul, benar Bu? sekali. Itu juga bisa dilakukan di luar rumah dengan cara kemarin tuh setiap anak-anak para peserta tuh para membuat jembatan, Ya, rumah itu dari bahannya dari stick es. krim. Itu gimana, Bu? Maksudnya itu dari kita atau dari para peserta? Itu bahannya sendiri. Ya, kalau untuk bahan itu kami mempersiapkan ya, panitia yang mempersiapkan dengan bahan yang terbatas, gimana kita memfasilitasi peserta untuk membuat sesuatu yang kreatif, yang tetap ada unsur matematisnya gitu. Jadi sejak dini kita melatih pola berpikir siswa itu, nanti kan ada yang sebagai desainer, arsitek atau teknisi apapun itu, kita latih pola berpikirnya mulai dari sekarang seperti itu untuk melatih kreativitasnya. Di bahan-bahan kami persiapkan dengan kriteria tertentu, maka mereka dibebaskan untuk membuat proyek tertentu. Oke. Lagi pula pada usia anak-anak sekolah menengah pertama itu kan mereka lagi banyaknya untuk berimajinasi. Ya, benar. Disitulah pada saat mereka untuk membentuk imajinasi dan kita lihat gimana cara kerja kelompok mereka. Betul ya, Bu ya. Di samping itu, karena tema kita itu penguatan profil pelajar Pancasila ya, relevan sekali dengan yang dicanangkan Menteri, maka di situ kita buat kegiatan yang bisa memfasilitasi itu. Jadi di proyek matematikanya itu kita bisa melihat kerjasama tim, gotong royongnya, saling menghargainya seperti itu, dan kreativitasnya tentunya. Oke. Untuk jumlah peserta dari antar sekolah ini berapa? Alhamdulillah ini lebih dari yang kami targetkan. Di awal kami menargetkan 50 grup, ternyata yang daftar itu ada 63 grup dari 47 sekolah se-Kabupaten Musirawas, baik itu negeri dan swasta. Oke. Lalu, Bu, apa aja yang pada saat Jambore Matematika itu yang kita lombakan? Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya, tentunya Reza Elianti dan Ibu Yulianti selaku Sekretaris GMP dan Ketua Pelaksana Jambore Matematika. Ibu, tadi kita sempat terjeda terkait dengan apa tadi, Bu? Apa saja yang dilombakan pada saat Jambore Matematika ya, Bu ya? Ya. Boleh, Bu, diceritakan apa aja? Ya. Pada kegiatan Jambore ini ada 3 cabang lomba. Yang pertama itu proyek matematika. Jadi proyek ini diikuti oleh tim ya yang terdiri dari 3 orang, yaitu membuat kreasi dari bahan es krim tadi. Itu dilaksanakan di awal sesi 1 jam 10 sampai jam 12. Kemudian setelah jeda isoma ada kegiatan, ada tiga cabang lagi
yang berlangsung secara paralel. Jadi 3 orang tim tadi mengikuti 3 lomba lagi secara individu. Jadi yang pertamanya itu adalah kompetisi numerasi, di mana siswa itu mengerjakan soal di camp-camp, ada 5 camp di situ. Setiap camp itu waktunya 15 menit, siswa mengerjakan soal. Di sini kami menggunakan digitalisasi aplikasi ujian berbasis Android untuk mengurangi kertas pena dan untuk transparansi juga karena semua penilaian menggunakan komputer kan. Oke. Pada saat yang sama kedua siswa lainnya itu mengikuti lomba kreativitas matematika. Yang pertama itu puzzle matematika. Di situ kami mengambil Mondrian puzzle. Jadi siswa menyusun persegi panjang ke dalam sebuah persegi dengan kriteria tertentu, dan terakhir pantun matematika. Jadi di situ juga siswa diberikan beberapa pilihan, kemudian mereka mengambil secara acak, kemudian mereka menciptakan atau membuat pantun untuk dibacakan di depan dewan juri. Oke, berarti totalnya tadi ada 3 perlombaan cabang. Ya. Lalu untuk penilaian terhadap juri ini seperti apa, Bu? Oke, untuk penilaian ya kami semaksimal mungkin menjunjung tinggi profesionalitas dan objektivitas, maka kami menggunakan aplikasi digital tadi. Kami sudah menggunakan semuanya, kami menggunakan sistem online. Jadi untuk menghindari kecurangan-kecurangan. Juga untuk penjurian kami ambil dari pihak ketiga yang sifatnya netral. Misalnya juri pantun itu kami mengambil dari Dinas MGMP Bahasa Indonesia, kemudian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan untuk matematikanya sendiri kami minta dari pihak Dinas Pendidikan. Kemudian untuk juri puzzle itu kami minta kepada pengawas matematika SMA dan pengawas IPA dari Dinas Pendidikan. Tapi untuk yang proyek sendiri, karena penjuriannya itu butuh juri yang banyak, kami melibatkan guru-guru matematika, tetapi tetap menggunakan sistem Android tadi. Ya. Jadi untuk total penjuriannya sendiri ada berapa orang sebenarnya, Bu? Mengingat kan ada 3 cabang dilombakan, peserta kita juga banyak, ini gimana, Bu? Kalau juri proyek sendiri ada 25 juri ya, karena ada 5 kriteria dan masing-masing juri itu hanya memegang 1 kriteria. Jadi biar terfokus, maka kami buat banyak panitianya. Jadi paling 1 orang itu hanya menilai 12 kelompok untuk 1 kriteria. Jadi kalau ada kurang lebih 25 sampai 26. Untuk numerasi sebenarnya kita tidak butuh juri karena operator ya, karena penilaian sudah ada, hanya operator saja untuk merekap nilainya itu, jadi tidak ada juri. Kalau puzzle ada 2 orang juri, dan untuk pantun ada 3 orang juri. Oke, ini menarik Ibu. Tadi Ibu sempat menyentil sedikit tentang kriteria. Ini untuk kriteria bakal pemenang. Otomatis sudah menjadi pemenang ya, Bu, ya, karena sudah dilaksanakan. Ini apa, Bu, kemarin, Bu? Kalau boleh tahu kriteria pemenangnya sendiri itu seperti apa? Yang sesuai dengan standar penilaian dari para juri. Ya, karena masing-masing cabang punya pemenang sendiri-sendiri ya, jadi kriteria pemenangnya ya sesuai dengan nilai mereka, nilai terbesar di setiap cabang perlombaan. Nah, untuk juara umumnya itu kita ambil dari pemenang paling banyak, yang terbanyak. Pemenang paling banyak ya, Bu? Ya. Oke, Bu, dari tadi kita sudah cerita banyak banget tentang Jambore, mulai dari cabang olahraga, penilaian, sistem, dan persiapan. Tapi kita ada satu pertanyaan yang lupa untuk saya tanyakan, Bu, ya, tentang tujuan Jambore. Namun jangan dijawab dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjut dulu ya, Bu.
terjeda dengan pertanyaan sebelumnya nih Bu, apa sih tujuan dari Jambore Matematika sendiri? Tujuan dari Jambore Matematika ini selain untuk melaksanakan program kerja MGMP, kami ingin mengubah paradigma pendidikan matematika itu sendiri ya, yang selama ini mungkin kaku, seram, menyeramkan, menegangkan. Jadi kita mau buat bahwa matematika itu bisa lebih santai, bisa di luar ruangan, bisa lewat permainan-permainan seperti itu. Jadi jangan dibebankan, bawa happy sih Iya, Bu, ya. bawa happy, enjoy, bermain sambil belajar gitu kan. Ini juga sebagai bentuk untuk mengubah pola pikir anak terhadap matematika di sekolah ya Bu ya. Tapi biasanya nih Bu, kalau guru matematika tuh menyeramkan. Itu gimana Bu? Pasti dulu saya juga sempat belajar di sekolah nih Bu. Aduh, yang namanya matematika tuh memang menyeramkan Bu. Menyeramkan. Udah takut melihat gurunya, tahan gak masuk, ini gimana Bu? Ya, seperti itulah yang terjadi, dan bahkan saya sendiri jauh sebelum ini saya pun mencitrakan diri saya seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, juga dengan adanya program pemerintah Merdeka Belajar seperti ini, bahwa kita menyadari bahwa itu tidak baik ya. Kita membuat psikis anak menjadi tertekan seperti itu. Maka dengan ini kami ingin mengubah ya. Jadi untuk mengubah itu kami harus mengubah diri sendiri kan. Betul. Jadi kami mengubah diri kami sendiri dengan menciptakan atau mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, tetapi tidak menghilangkan dari konteks matematika itu sendiri. Oke Bu, untuk kegiatan Jambore Matematika sendiri ini kan baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Musirawas, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama ya Bu. Ya. Apakah selanjutnya kegiatan Jambore Matematika atau Jambore lain-lainnya ini akan kembali dilakukan, khususnya untuk Jambore Matematika sendiri Bu? Ya, kalau harapan kami ya, semoga ini bisa jadi event tahunan ya, bisa diteruskan lagi di tahun-tahun mendatang, dan bahkan kalau bisa menjangkau yang lebih luas lagi dengan mengajak SD mungkin kan, seperti itu. Pengennya dengan disupport dari Pemda, mungkin ada trofi bergilir bupati, jadi bisa dijadikan ajang tahunan. Juga sebagai motivasi mungkin tuh dari sekolah-sekolah ya Bu ya, supaya mungkin dari sekolah-sekolah Jambore kemarin ada yang belum ikut ya Bu ya, bisa mengikuti mungkin. Terlebih pada Jambore kemarin kan dibuka langsung oleh Bupati Musirawas. Oke Bu ya. Ibu, seperti biasa nih Bu, kita di segmen terakhir memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan harapan atau kesan-kesannya Bu, silakan. Oke. Harapan kami dari kegiatan ini semoga bisa jadikan event tahunan tadi, kemudian bisa mengajak guru-guru dan anak-anak untuk lebih kreatif lagi ya, lebih menyenangi lagi pembelajaran matematika. Dan tentunya ke depan kami berharap ada support dari pihak Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah dengan mengalokasikan dana untuk MGMP ini, untuk kegiatan ini, karena kita tahu kan alokasi dana pendidikan itu cukup besar, jadi sayang sekali kalau tidak termanfaatkan dengan baik. Oke pemirsa, mungkin apa yang menjadi harapan Ibu Yulianti semoga dapat terrealisasikan dan didengar oleh masyarakat umum atau khususnya pada dinas terkait. Pemirsa, demikianlah up to date kali ini. Saya Reza Melianti dan Ibu Yulianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.